nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal pertemuan kita pada malam hari ini, tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita kepada umat Muhammad, umat yang penuh kemuliaan dan penuh keistimewaan. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada sahibul burad wa sahibul akram, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sanak keluarga dan sahabatnya sekalian yang begitu setia mendampingi Rasulullah sampai ke medan perang. Demi cinta kepada Allah, rela darah berlumur badan. Demi cinta kepada agama, rela nyawa jadi taruhan. Tak lupa juga salah dan salam kepada para alim ulama selaku lampu dunia yang menerangi kegelapan dan kebodohan, sehingga terpetunjuklah kita kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat dan ta'dan kami yang mulia abina wa ummina yang tak kenal lelah siang dan malam, membimbing kami agar kami menjadi anak yang saleh, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang kami hormati abi dan makmi, Pak Cud dan Bunda, serta para dewan guru yang begitu berjasa kepada kami, yang tanpa mengharap suatu apapun dari kami, tapi hanya semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa penghormatan kami kepada dewan juri yang sedang bertugas pada malam hari ini, dan tak lupa juga kepada seluruh santriwan dan santriwati, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang kami banggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun isi pidato saya pada malam hari ini, Nabi Muhammad adalah syamsul
teladan yang baik bagi umat. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada seorang pun rasul yang membawa syariat di bumi ini. Sehingga manusia mengalami susah hidup, tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum rimba. Artinya yang kuat berkuasa sedangkan yang lemah menjadi mangsa. Judi dan mabuk sudah menjadi budaya. Memfitnah dan pertumpahan darah semakin merajalela. Pada saat itu dunia sangat mengharapkan datangnya seorang rasul untuk mengangkat kembali manusia yang selama ini sudah tenggelam dalam lautan maksiat. Allah Maha tahu maksud hamba-Nya yang selama ini jiwanya merintih karena tidak sanggup menahan kepedihan dan penderitaan. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, Allah mengirimkan seorang rasul yang mampu mengubah pola pikir manusia dari menyembah patung berhala Latta dan Uzza kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah rahmatan lil alamin. Sikap dan budi pekertinya sangat baik untuk dijadikan contoh teladan bagi umat. Kenapa Nabi Muhammad menjadi contoh? Karena Nabi Muhammad adalah manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak mampu kita ikuti, karena malaikat tidak ada nafsu, tidak makan dan tidak minum, maka kita tidak diperintahkan untuk mengikuti cara-cara hidup malaikat. Tetapi Nabi kita adalah manusia, punya makan dan minum, susah dan senang, sehat dan sakit, sama seperti kita. Seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah hai Muhammad bahwa saya adalah manusia sama seperti kamu. Hanya sifat dan martabatnya yang jauh berbeda dengan kita. Antara lain tawadhu'nya, yakni sifat rendah hati yang dimilikinya sungguh luar biasa. Sebagaimana sabda beliau, Ana sayyidun liwaladil Adam la fakhra. Saya adalah penghulu anak Adam, tapi saya tidak merasa bangga. Nabi kita bukan seorang perdana menteri dan bukan seorang raja yang berkuasa dalam satu negeri, tetapi Nabi kita adalah pemimpin dunia yang tidak ada duanya. Namun beliau tidak merasa bangga dengan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari beliau menghabiskan waktu demi kepentingan umat. Beliau adalah Sayyidil Mursalin, penghulu segala rasul yang mempunyai sifat sangat luar biasa. Kita pernah mendengar bahwa Nabi Yusuf alaihi salam adalah rasul yang sangat ganteng rupanya, yang bisa memikat hati Siti Zulaikha, tetapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita pernah mendengar
yang bisa memikat hati Siti Zulaikha, tetapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita pernah mendengar bahwa Nabi Daud alaihi salam mempunyai suara yang sangat merdu sehingga burung-burung pun bisa hanyut dan terlena mendengar irama syair yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Tetapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Namun beliau tidak pernah merasa bangga dengan suaranya. Sifat Nabi semacam ini sangat baik untuk dijadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kesabaran dan ketabahan. Dengan kedua sifat yang mulia ini, beliau mampu mencapai keberhasilan, membawa agama Islam ke puncak kemenangan. Kita maklumi bahawa beliau adalah seorang anak yatim piatu yang tidak sempat melihat wajah ayahnya yang wafat semenjak beliau dalam kandungan, dan ibunya wafat semenjak beliau masih kecil. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat jahiliyah yang tidak ada peri kemanusiaan dan kasih sayang terhadap anak yatim. Apalagi setelah beliau menjadi rasul, musuh tumbuh di mana-mana seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah berhenti memfitnah Nabi, tetapi semua jurus-jurus yang dipakainya dapat dipadamkan oleh Nabi dengan sifat tabah dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang telah kita bicarakan tadi, sekarang mari kita ambil intisarinya. Yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah rahmat bagi kita semua. Maka jangan sekali-kali kita melupakan jasa beliau sampai kita menutup mata. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sangat baik budi pekertinya dan sangat baik untuk dijadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan orang-orang yang mengikutinya, dia akan selamat. Tetapi orang-orang yang ingkar kepadanya, dia akan celaka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadumno anjodo nyanyo neng yang kebit ngan mata ate owareho owareho
Penyang tak buat karap mandum hanya dak kebuat ada bumo yang kadimo aware ho aware ho puji oh balanganga puji oh balanganga puji no anjodo nyanyo neng yang kebit ngan mata hati aware ho penyang tak buat karap mandum hanjut kebuat ada bumonya angkaji mo aware ho puji oh balanganga puji oh balanganga puji no anjodo nyanyo neng yang kebit ngan mata ate aware ho penyang tak buat karap mandum hanjut kebuat ada bumonya kadimo aware ho puji oh balanganga puji oh balanganga puji
la 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 hey la 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 hey la 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 la